Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Oh, alis Kaisar Dewa Langit Brahma bergerak sedikit. Benarkah itu? Ini adalah titik balik besar bagi putri saya, dan sesuatu yang akan berdampak pada seluruh hidupnya. Saya tidak akan berani berbohong tentang ini, kata Sui Qianheng tanpa malu-malu. Teman-teman dari Sekte Divine Ice Phoenix dapat memverifikasi klaim saya. Mereka hadir ketika putriku dan Yun Che resmi bertunangan satu sama lain. Kami, Mu Huanzi dan yang lainnya panik, tidak yakin bagaimana mereka harus merespons. Faktanya, mereka tahu lebih baik daripada siapapun, bahwa apa yang disebut pertunangan pernikahan oleh Sui Qianheng hanyalah taktik penundaan yang digunakan Yun Che di saat-saat putus asa, untuk menolak pengejaran Sui Meiyin, dan meredam kemarahan Sui Qianheng. Di sisi lain, jika mereka mengatakan bahwa itu bukan pertunangan pernikahan, mereka sebenarnya tidak bisa. Secara teknis, segala sesuatu yang terjadi hari itu dapat dianggap sebagai pertunangan pernikahan, jika konteks yang mendasarinya diabaikan. Hebatnya lagi, para tetua dari kedua belah pihak hadir pada hari itu, jadi ini bukan pertunangan sepihak. Pada saat inilah Mu Bingyun berdiri dan berkata dengan serius, Mu Bingyun dari Snow Song dapat membuktikan bahwa klaim Raja Alam Qianheng benar. Setengah bulan yang lalu, murid kami Yun Che dan Putri Meiyin dari Alam Cahaya Berkilau telah jatuh cinta satu sama lain. Ketika mereka bertarung dalam pertempuran. Setelah itu, dilakukan ikrar nikah secara resmi dengan disaksikan oleh sesepuh kedua belah pihak. Pernikahan secara resmi akan selesai 3 tahun dari sekarang. Bingyun, kata-kata Mu Bingyun membuat Mu Huanzi dan yang lainnya bingung. Bahkan Huo Ruli dan Yan Juhai mencondongkan kepala dengan bingung. Tak seorang pun akan menolak seorang dewi karena mereka bisa dibilang merupakan tiket ke surga. Tapi Mu Bingyun tahu bahwa wanita yang Yun Che korbankan segalanya untuk ditemuinya adalah musuh bebuyutan Qianye Yinger. Qianye Yinger adalah alasan saudara laki-laki Dewa Bintang Pembantai Surgawi, Dewa Bintang Serigala Surgawi, binasa Yun Che mengetahui hal ini sejak lama. Alasan ini saja, terutama mengingat temperamen Yun Che dan obsesinya terhadap Dewa Bintang Pembantaian Surgawi, berarti Yun Che tidak akan pernah menyetujui pertunangan ini. Fakta bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma bersedia menikahkan putrinya dengan pria lain adalah sesuatu yang tak seorang pun di alam dewa berani bayangkan bahkan dalam mimpinya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai hadiah yang paling indah. Kaisar Dewa Langit Brahma pasti tidak menyangka bahwa Yun Che ingin menolak tawarannya, tak seorang pun, kecuali segelintir orang yang mengetahui perasaan Yun Che, akan menolaknya. Namun jika dia langsung menolak tawaran Kaisar Dewa, dia berisiko mengejutkan dunia, dan mempermalukan Kaisar Dewa Langit Brahma dan Dewi Raja Brahma, secara mendalam, paling tidak, itu akan menjadi pelanggaran yang jauh lebih serius daripada menolak tawaran Kaisar Dewa untuk menerima Yun Che sebagai murid pribadinya. Bahkan jika Kaisar Dewa Langit Brahma menahan diri dari para dewa, bahkan jika dia tidak menunjukkan sedikit pun emosi setelah penolakan tersebut, dia pasti akan merasa kesal di dalam hati. Untungnya, Sui Qianheng tiba-tiba melompat entah dari mana dan menyela pembicaraan berbahaya itu. Ini hanyalah penyangga yang dibutuhkan Yun Che untuk menghadapinya dengan damai. Klaim Mu Bingyun tidak hanya mengejutkan alam Snow Song. Sui Qianheng juga sama terkejutnya. Saat itu, dia sangat marah hingga dia merasa ingin menelan Yun Che hidup-hidup. Dialah yang memaksa Yun Che untuk membuat apa yang disebut janji 3 tahun sehingga Sui Meiyin bisa menghabiskan 3000 tahun di alam surga abadi dan melupakannya. Sejujurnya, dia baru saja kehabisan seluruh wajahnya ketika dia memutuskan untuk berdiri dan menyatakan bahwa janji tidak masuk akal itu adalah pertunangan pernikahan formal. Dia mungkin terlihat tangguh, namun kenyataannya dia merasa sangat gugup di dalam hati,
belum lagi antara putrinya dan Dewi Brahma Monarch, sudah jelas pihak mana yang ingin didukung oleh Sekte Divine Ice Phoenix. Namun bertentangan dengan ekspektasinya, Mu Bingyun tidak hanya mengakui pertunangannya, dia juga terdengar lebih yakin daripada dirinya. Oh, mata Kaisar Dewa Langit Brahma sedikit bergeser, namun tidak menunjukkan emosi apapun. Hantu senyuman melintas di wajahnya. Menurut pengetahuanku, Realem King Qianheng telah mencintai putrinya seperti hal yang paling berharga di dunia sejak dia dilahirkan di alam cahaya berkilau, jadi aku yakin pernikahannya adalah hal yang paling penting baginya. Apakah masuk akal bagimu bahwa Raja Alam Qianheng dengan sembarangan menjodohkannya dengan orang lain pada usia 15 tahun? Lagi pula, Yun Che berasal dari keluarga sederhana, dan saat itu dia belum setenar sekarang. Secara keseluruhan, dia sama sekali tidak pantas mendapatkan Glaze Light Princess saat itu. Apakah kamu benar-benar memberitahuku bahwa kamu menyetujui pertunangan ini terlepas dari semua kondisi ini, Raja Alam Qianheng? Kata-kata Kaisar Dewa Langit Brahma mengejutkan semua orang. Mereka berbalik untuk menatap ke arah Sui Qianheng, dan mereka mendapati bahwa Sui Qianheng tidak bisa berkata-kata dan nyaris tidak menyembunyikan rasa kesemutan di alisnya. Kaisar Dewa Langit Brahma melanjutkan, jika Yinger bertunangan dengan orang lain, saya akan mengumumkannya kepada dunia dan membuat persiapan untuk upacara akbar. Putriku, bagiku, seperti Sui Meiyin bagimu, namun pertunangan pernikahan ini muncul begitu saja, dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya, itu agak aneh, bukan begitu? Mulut Sui Qianheng bergerak sedikit. Dia melangkah keluar pada saat putus asa, jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk memikirkan semua alasannya. Lebih buruk lagi, dia lupa bahwa dia sedang menghadapi salah satu orang paling menakutkan yang ada di wilayah ilahi timur. Kaisar Dewa Langit Brahma dengan mudahnya membuat lubang yang tak terhitung jumlahnya dalam kebohongan yang terbentuk dengan tergesa-gesa. Sui Qianheng bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang di Snow Song Realm akan mengalami kehancuran total. Alam cahaya berkilau akan kehilangan banyak muka hari ini. Raja Alam Langit terselubung Lu Zhou menghela nafas pelan. Sui Qianheng tidak bisa mengatakan apapun sebagai balasannya, tetapi Mu Bingyun tetap tenang meskipun ada serangan dari Kaisar Dewa Langit Brahma. Dia berkata, 3 hari yang lalu, Yun Che menderita luka parah dan menghabiskan seluruh energinya. Namun, ia mampu pulih sepenuhnya dan mengikuti pertandingan kedua. Jika bukan karena Divine Water of Absolute Beginning yang diberikan oleh alam Glaze Light kepada kita, Yun Che tidak akan sembuh di bawah perawatan Sekte Divine Ice Phoenix. Sui Qianheng tampak terkejut. Wajah semua orang berubah. Sui Yinghen gemetar seperti daun sebelum dia berkata dengan panik, "Ayah Viv, ini semua salahku, akulah yang mencuri air dari adik kecil, itu tidak ada hubungannya dengan dia." Perlahan memutar kepalanya menghadap Sui Yinghen, Sui Qianheng menatap putranya dengan mata terbelalak, "Benarkah? Apakah Anda, sungguh, air ilahi dari awal yang mutlak?" Merasa seolah-olah kekuatannya telah hilang, Sui Yinghen jatuh berlutut dan tidak bisa mengatakan apapun sebagai jawaban, gemetar. Tentu saja, dia sangat menyadari betapa pentingnya air ilahi dari awal mutlak dan betapa besar kejahatan yang telah dia lakukan dengan memberikannya kepada orang luar. Ketika Sui Qianheng selesai bersamanya, dia akan beruntung bisa lolos, hanya sepasang kaki yang patah. Namun bertentangan dengan ekspektasinya, Sui Qianheng menepuk bahu Sui Yingyue dan berseru dengan emosional, bagus sekali, bagus sekali. Kamu akhirnya melakukan sesuatu yang baik sekali dalam hidupmu. Bagus sekali, nak. Hah. Sui Yinghen mendongak dengan bodoh dari posisinya. Seperti yang kamu katakan, pertunangan verbal yang dirahasiakan. Namun, alam Glaze Light juga mengorbankan setetes Divine Water of Absolute Beginning untuk menyembuhkan luka Yun Che. Mu Bingyun melanjutkan,
Air ilahi dari awal mutlak adalah objek ilahi dari kekacauan prima, dan itu adalah sesuatu yang dapat dicari oleh alam cahaya berkilau selama ribuan tahun dan tidak pernah ditemukan. Jika Raja Alam Glaze Light benar-benar tidak peduli dengan pertunangannya, dia tidak akan pernah memberi Yunce keuntungan sebesar itu, bukan? Itulah sebabnya Sekte Divine Ice Phoenix berterima kasih kepada Alam Glaze Light. Kami tidak akan pernah memutuskan pertunangan ini kecuali alam cahaya berkilau memutuskan untuk melakukannya sendiri, jika tidak, kami akan sangat tidak berterima kasih. Sui Qianheng terdiam. Yunce terdiam. Panggung dewa yang diberikan sangat berisik, dan orang-orang menatap Sui Qianheng dengan cara yang berbeda sekali lagi. Air ilahi dari awal mutlak adalah sesuatu yang bahkan akan diperjuangkan oleh guru ilahi terhebat dengan nyawa mereka. Itu sangat berharga sehingga siapapun akan berpikir dua kali sebelum memberikan setetes pun kepada anggota terbaik dalam keluarga, apalagi kepada orang luar. Oleh karena itu, putri berharga Sui Qianheng pasti benar-benar bertunangan dengan Yunce, dan Sui Qianheng pasti menyetujuinya. Itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Sekarang aku mengerti. Kaisar Langit Surga Abadi mengangguk pelan. Raja ini benar-benar merasakan air ilahi dari permulaan absolut pada Yunce, meskipun mungkin pingsan. Aku bahkan bertanya-tanya dari mana alam Snow Song mendapatkan air suci sebelumnya, tapi sekarang kita tahu bahwa itu adalah hadiah dari alam Glaze Light. Sui Qianheng menegakkan dirinya dan berkata, saya berencana untuk mewariskan air ilahi dari awal mutlak kepada putri saya, tetapi Yunce terluka parah dan sembuh perlahan setelah pertarungan. Meskipun air suci sangat berharga, Yunce akan segera menjadi menantuku, jadi tidak masalah siapa yang mendapatkannya. Putri saya baru saja mengenal cinta, namun tekadnya sudah lebih kuat dari yang saya bayangkan. Aku tidak tega memadamkannya karena itu sangat mengingatkanku pada ibunya ketika dia menatapku untuk pertama kalinya. Selain itu, saya perhatikan bahwa Yunce memiliki potensi yang luar biasa meskipun awalnya rendahan, dan saya yakin bahwa prestasinya akan jauh melampaui Luo Changsheng. Karena dia mengagumkan dan sesuai dengan kesukaanku sejak awal, aku tidak merasa terlalu jijik dengan gagasan pertunangan. Mulut Yunce sedikit berkedut, sialan bajingan tua ini pandai mengambil bola dan berlari dengannya. Dan wajahnya bahkan lebih tebal dariku. Alasan kami memutuskan untuk merahasiakannya adalah karena ini bukan tempat atau waktu yang tepat untuk menyebarkan berita. Saya akan mengumumkan hal ini kepada publik setelah konvensi dewa yang mendalam secara resmi berakhir. Sui Qianheng menjelaskan dengan serius dan menghilangkan keraguan Kaisar Dewa Langit Brahma dengan mudah. Terlebih lagi, kata-katanya dipenuhi dengan begitu banyak emosi sehingga tidak perlu dipertanyakan lagi. Sui Yinghen menoleh dengan linglung sebelum bertanya pada Sui Yingyue. Apakah ayah kerajaan selalu orang seperti itu? Sui Yingyue mengangguk. Sui Yinghen menelan ludahnya dengan keras. Kaisar Dewa Surga Abadi mengangguk sedikit, tampaknya pertunangan pernikahan Yunce dan Putri Cahaya Berkilau adalah nyata, dan air ilahi dari awal mutlak benar-benar merupakan tanda cinta yang paling berharga. Bagaimana menurutmu, Kaisar Dewa Langit Brahma? Hehe, Kaisar Dewa Langit Brahma tersenyum tipis. Itu adalah kisah yang indah. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan keinginanku untuk menikahkan Yinger dengan Yunce. Oh, Kaisar Langit Surga Abadi melirik ke samping. Orang-orang terhormat di alam dewa selalu memiliki lebih dari satu istri, bukan? Saya akan sangat marah atas nama putri saya jika dia adalah orang lain, tetapi Putri Cahaya Berkilau jelas layak untuk berbagi suami yang sama dengan Yinger. Itu seperti sambaran petir yang jatuh dari langit dan membuat mereka semua menjadi konyol. Kaisar Dewa Langit Brahma sebenarnya setuju untuk membiarkan Qianye Yinger dan Sui Meiyin berbagi suami yang sama. Ini berarti bahwa Yunce akan mendapatkan Dewi Brahma Monark dan Putri Cahaya Berkilau,
dan bajingan ini mendapat izin dari Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri. Bahkan Raja Naga pun tidak pernah memiliki selir meskipun telah bersama Ratu Naga selama puluhan ribu tahun. Saat ini, Yunce ini menikmati perlakuan yang lebih baik daripada Raja Naga sendiri. Selama bertahun-tahun, cucu Kaisar Dewa yang tak terhitung jumlahnya, penguasa Dewa Kerajaan, dan bahkan Raja Kerajaan dari wilayah Ilahi Timur, wilayah Ilahi Barat, dan wilayah Ilahi Selatan telah mencari Dewi Brahma Monarch. Tetapi mereka selalu ditolak dengan baik oleh Kaisar Dewa Langit Brahma, atau jelas-jelas diabaikan oleh Dewi Raja Brahma sendiri. Seolah-olah dia tidak mempedulikan mereka sama sekali. Belakangan, hampir mustahil untuk melihat sekilas penampilan aslinya. Tapi Yunce, dia tidak hanya akan menikah dengan Dewi Brahma Monarch, dia juga akan mendapatkan putri cahaya berkilau. Yang lebih menyebalkan lagi adalah kenyataan bahwa Dewi Brahma Monarch tetap diam selama proses berlangsung. Dia sama sekali tidak keberatan dengan pertunangan itu. Mata setiap pria di Confederate God Stage menjadi merah, kecemburuan mereka membara begitu panas hingga menyaingi lautan lava. Raja Naga menikah dengan Ratu Naga, tapi dia adalah eksistensi terkuat di Primal Chaos. Itu adalah pasangan yang dibuat di surga, dan tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentangnya. Tapi Yunce adalah seorang yang lahir rendah hati yang mewarisi keterampilannya dari dunia bintang menengah. Bahkan sekarang, dia hanyalah roh ilahi. Kenapa diam? Orang ini pantas disambar petir. Tunggu sebentar, tersambar petir. Ada yang tidak beres dengan ini. Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan betapa cemburu dan marahnya anak-anak Dewa Kerajaan setelah mereka mengetahui bahwa Yunce akan menikah dengan Dewi Brahma Monarch, ketika mereka bahkan tidak bisa mendapatkan senyuman darinya meskipun telah mengabaikan kehormatan mereka berdua, dan kehidupannya. Tuan, apa yang terjadi? Huo Poyun bertanya dengan bingung. Saudara Yun sangat kuat, dan kesengsaraan surgawi 9 tahap belum pernah terjadi sebelumnya, tapi ini tidak biasa, bukan? Meskipun dia jarang meninggalkan alam Dewa Api, dia tidak begitu bodoh sehingga dia belum pernah mendengar tentang alam Raja, atau Ratu Naga dan Dewi. Tidak, Huo Ruli menggelengkan kepalanya sedikit. Yang terjadi justru sebaliknya. Reaksi mereka sangat normal. Bagi mereka yang berada di dunia raja, kekuatan, ketenaran, dan kehebatan mereka semuanya telah mencapai puncak. Bisa dibilang tidak ada hal lain yang mereka cari, kecuali satu hal, dan itulah jalan dewa sejati. Apakah karena ramalan itu? Huo Poyun menjadi semakin bingung. Tentu saja mereka tidak akan bertindak seperti ini jika ramalan itu sama sekali tidak didukung oleh fakta, namun faktanya adalah 9 tahap kesengsaraan surgawi muncul tepat di depan mata mereka. Kalau begitu, mungkin saja bagian akhir dari ramalan itu, bagian yang meramalkan kembalinya dewa sejati, adalah nyata, bukan? Yan Juhai menambahkan penjelasannya. Berkali-kali para kaisar dewa mengatakan bahwa mustahil bagi manusia untuk menjadi dewa sejati, tetapi merekalah yang tidak pernah berhenti mencari cara untuk menjadi dewa sejati. Kini setelah ramalan yang meramalkan kesengsaraan surgawi yang tidak wajar telah terjadi tepat di depan mata mereka, tidak sulit membayangkan kegilaan akan tumbuh di hati mereka meskipun hanya ada setengah kemungkinan ramalan itu benar-benar menjadi kenyataan, bukan? Untuk itu, mereka bisa melakukan apa saja. Maksudmu mereka mencoba menemukan rahasia menjadi dewa sejati dari Yunce? Huo Poyun bertanya dengan tatapan kosong. Oh tidak, Huo Ruli menggelengkan kepalanya. Jika rahasia itu ternyata adalah bakat bawaan Yunce, maka tidak ada yang bisa mengambilnya atau meniru kesuksesannya, bukan? Maksud saya, jika Yunce datang untuk memenuhi ramalan dan menjadi dewa sejati, maka alam bintang tempat dia berada akan menjadi raja segala alam. Itulah sebabnya mereka mencoba yang terbaik untuk menarik Yunce ke dalam faksi mereka, baik itu Brahma Monarch, Eternal Heaven, atau Glaze Light.
Meskipun Yunce saat ini benar-benar bukan apa-apa di mata mereka, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan, kata-kata "dewa sejati" bagi para praktisi tertinggi yang memiliki cara mendalam ini. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat kau bayangkan, kan? Sekarang, itu sebabnya keputusan mereka adalah hal yang normal, meskipun mungkin tampak tidak dapat Anda pahami. Setiap pasang mata tertuju pada Yunce. Ada orang-orang yang memahami keputusan Kaisar Dewa Langit Brahma, dan ada pula yang berpikir bahwa dia, dan semua orang, sudah benar-benar gila. Mereka berharap mereka adalah Yunce, dan mereka bisa bertukar identitas dengannya sekarang bahkan dengan mengorbankan setengah umur mereka, tidak, 80% dari umur mereka, tidak, jika mereka bisa mengabdi pada Dewi Brahma Monark dan menikmati satu malam, murni ekstasi, mereka tidak akan menyesal meskipun mereka meninggal keesokan harinya. Mu Bingyun berkata, Yunce, ini adalah masalah besar yang menyangkut masa depanmu. Tentu saja, akan sangat bagus jika Anda bisa bergabung dengan alam Dewa Brahma Monark, tapi jangan lupa bahwa Anda bertunangan secara lisan dengan Putri Glaze Light, dan Anda berhutang budi padanya. Itu bukanlah janji yang bisa dianggap enteng. Sekarang, ambil keputusan. Apapun yang mungkin terjadi pada Yunce di masa depan, dia masih menjadi murid Sekte Divine Ice Phoenix saat ini. Sebagai senior, Mu Bingyun berhak memerintahnya. Berkat Sui Qianheng yang memberinya waktu, Yunce akhirnya menemukan cara terbaik untuk menghadapi situasi ini. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Dewa Langit Brahma sebelum menjawab, "Maafkan aku karena mengatakan ini, Kaisar Dewa Langit Brahma, tapi aku tidak berani menerima lamaranmu yang luar biasa." Semua orang tercengang saat mendengar ini. "Oh, tidak berani, katamu?" Kaisar Dewa Langit Brahma menyipitkan matanya, wajahnya tidak bisa dipahami. Yunce berkata dengan serius, "Aku mungkin belum lama berada di alam dewa, tapi bahkan aku pernah mendengar tentang Ratu Naga dan Dewi. Perbedaan antara aku dan Dewi ibarat awan di langit dan lumpur di bawah kaki. Saya benar-benar kewalahan dan berterima kasih atas kesediaan Anda untuk menikahkan putri Anda dengan saya, Kaisar Dewa Langit Brahma, tetapi saya sadar betul bahwa saya sama sekali bukan tandingannya. Saya tahu bahwa masa depan saya adalah alasan Anda membuat keputusan seperti itu, Kaisar Dewa Langit Brahma. Kalau begitu, mengapa tidak menunggu selama 3 tahun? Yunce sedikit meninggikan suaranya. Pertempuran dewa yang diberikan telah berakhir, dan saya akan segera memasuki alam surga abadi untuk berkultivasi selama 3 tahun. Masa depan saya akan jelas setelah 3 tahun berlalu. Jika saya berhasil pada saat itu, maka saya tidak akan ragu menerima proposal ini. Tapi, jika aku ternyata hanyalah orang biasa meskipun menghabiskan 3000 tahun di dalam surga abadi, terlepas dari reputasiku, aku akan mengecewakan dan menyeret kalian berdua ke dalam lumpur." Penjelasan Yunce sangat masuk akal, dan itu mempertimbangkan alam dewa kerajaan Brahma. Lagi pula, jika dia benar-benar menjadi orang biasa, alam dewa kerajaan Brahma akan menjadi lelucon terbesar di alam dewa, bukan dia. Meski begitu, jelas bahwa dia bermaksud menolak lamaran Kaisar Dewa Langit Brahma. Janji 3 tahun ini, itu hanyalah alasan untuk menghindari penolakan langsung terhadap Kaisar Dewa Langit Brahma. Apakah dia membiarkan kesempatan emas ini lolos begitu saja, dan melarikan diri sejauh yang dia bisa? Apakah ada yang salah dengan kepalanya? Kenapa aku merasa dia tidak menginginkannya? Menolak bahkan sang dewi sendiri. Dia tidak mungkin gay, kan? Hahaha. Chang Xitian bertepuk tangan sambil tertawa. Luar biasa, luar biasa. Tidak kusangka seseorang berani menolakmu dan putrimu, Qianye Ventian. Hahaha. Hei Nak Yun, apa kamu mau datang ke tempatku? Saya dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang berkemauan keras, dan tidak ingin menuruti keinginan siapapun. Dalam hal ini,
kamu sama persis denganku. Jika kamu setuju untuk kembali ke wilayah ilahi selatan bersamaku, kamu akan berada di bawah perlindungan pribadiku. Saya jamin Anda akan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, mengambil harta berharga atau seni mendalam apapun yang Anda suka, dan menikmati keindahan apapun yang dapat dinikmati di wilayah ilahi selatan. Saya jamin hidup Anda di sana akan 100 kali lebih ceria daripada di wilayah ilahi timur. Yunce terdiam. Kaisar Langit Surga Abadi memelototinya dengan dingin. Yunce adalah penghuni wilayah ilahi timur. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak sesuai keinginanmu. Anak ini akan diusir dari depan pintu rumahmu jika aku tidak bertindak sesuai keinginanku sebelumnya. Chang Xitian membalas. Kamu, Kaisar Langit Surga Abadi merasakan kemarahannya meningkat. Ayah kerajaan, pada saat itulah Dewi Brahma Monark berbicara dengan dingin. Yunce benar, layak atau tidaknya dia menjadi suamiku tergantung pada tingginya prestasinya di masa depan. Saat ini dia punya potensi, tapi tidak punya kualifikasi sama sekali. Kaisar Dewa Langit Brahma sepertinya tidak pernah menentang keinginan Qianye Yinger. Dia mengangguk, baiklah, kalau begitu kita akan membicarakan hal ini lagi setelah 3 tahun berlalu. Berkah terbesar dalam sejarah wilayah ilahi timur terbang begitu saja. Kerumunan tidak yakin apakah mereka harus menikmati atau menghela nafas penyesalan atas nama Yunce. Yunce sendiri menyembunyikan desahan lega. Yunce. Tiba-tiba, Raja Naga memecah kesunyiannya. Seluruh tempat menjadi sunyi saat dia berbicara. Ras naga memiliki umur yang panjang, tapi sangat sulit bagi kita untuk berkembang biak. Itu sebabnya saya tidak punya anak meski sudah hidup hampir 200.000 tahun. Penonton benar-benar bingung dengan pernyataannya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kelahiran tidak mudah terjadi pada ras naga, dan semua orang di alam dewa mengetahui hal ini. Kamu memiliki jiwa naga, jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu sangat terhubung dengan ras kami, terlebih lagi pemilik asli jiwa naga itu. Oleh karena itu, saya ingin menerima Anda sebagai anak tiri, apakah Anda menerimanya? Kerumunan belum pulih dari keterkejutan Kaisar Dewa Langit Brahma yang ingin menikahkan putrinya dengan Yunce, tetapi sambaran petir surgawi lainnya telah menghantam mereka tanpa ampun. Kaisar Dewa Surga Abadi ingin menerima Yunce sebagai murid pribadinya. Kaisar Dewa Langit Brahma ingin menikahkan Dewi dengan Yunce. Raja Alam Glaze Light menyela pembicaraan meskipun ada risiko menyinggung Kaisar Dewa Langit Brahma. Kaisar Dewa Xitian dari wilayah ilahi selatan ingin membawa Yunce bersamanya dan memberinya izin penuh untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Tapi bahkan hal itu pun dikalahkan oleh Raja Naga, Raja Segala Alam, yang ingin mengambil Yunce sebagai anak tirinya. Hal ini sangat penting mengingat Raja Naga masih belum memiliki anak hingga hari ini. Gila, mereka semua menjadi gila. Semuanya terjadi setelah misteri surgawi 3 tetua menyatakan ramalan itu. Para kaisar dewa mengklaim bahwa mereka tidak mempercayainya, tapi mereka benar-benar tidak menahan diri saat mereka membuat tawaran gila demi merayu Yunce. Anak tiri, Raja Naga yang tidak memiliki anak menerima Yunce sebagai anak tirinya, mereka bahkan tidak berani membayangkan arti di balik ini. Kaisar Langit Surga Abadi tampak terkejut, Raja Naga, apakah kamu? Jangan khawatir, Raja Naga mengangkat tangannya dan menghentikannya. Yunce bukan naga, dan dia juga bukan penghuni wilayah ilahi barat. Saya tidak mencoba membawanya pergi dari Anda, saya juga tidak akan memaksanya meninggalkan tanah airnya, saya hanya memberinya identitas. Raja Naga menatap Yunce sebelum dia menyatakannya dengan suara paling mengesankan di dunia. Dia adalah anak tiriku. Saya mohon kepada semua orang yang mau memikirkan untuk menumpangkan tangan padanya untuk memikirkan konsekuensinya sebelum mereka bertindak. Kedengarannya dia sedang menjawab Kaisar Langit Surga Abadi, namun kenyataannya berbicara kepada Yunce.
Tidak kusangka Raja Naga akan menyatakan hal seperti itu. Semua orang di alam Snow Song merasa seperti sedang bermimpi. Mu Bingyun adalah orang pertama yang pulih dan berkata dengan mendesak, tunggu apa lagi? Terima kasih kepada Raja Naga secepatnya, Yunce. Saat ini Yunce bersinar seperti supernova yang bersinar, tapi latar belakangnya sangat tipis. Apa yang Raja Naga tawarkan kepadanya secara pribadi jimat terkuat di seluruh dunia, adalah apa yang dibutuhkan Yunce saat ini. Yunce membungkuk, tapi kegembiraan liar yang seharusnya muncul di wajahnya hilang karena suatu alasan. Sebaliknya, dia menjawab dengan tenang dan serius, Senior Raja Naga, kamu adalah Raja Dunia yang tidak dapat disangkal, dan status serta kehormatanmu tidak dapat disaingi oleh siapapun. Aku bukan orang yang meremehkan diriku sendiri, tapi bahkan aku tahu, bahwa aku tidak layak menjadi anak tirimu. Raja Naga menjawab dengan acuh tak acuh, seluruh dunia mungkin berpikir bahwa kamu tidak layak, tetapi jika menurutku kamu layak, maka kamu layak. Tidak ada yang berani mempertanyakan keputusan Raja Naga. Yunce melanjutkan, saya masih muda dan belum berpengalaman, tapi saya sadar bahwa hubungan ayah-anak sangat berbeda dengan persahabatan antar teman, atau persaudaraan antar sekte. Jika tidak ada darah, cinta yang besar, atau kasih sayang yang besar di antara dua orang, maka tidak pantas bagi mereka untuk menyebut diri mereka ayah dan anak. Oleh karena itu, jika aku menerima tawaranmu hari ini dan menyebutmu ayahku demi kepentingan pribadi, aku yakin aku akan dibenci oleh dunia, dan mengecewakan orang tua kandungku, bahkan kamu mungkin meremehkanku karena melakukan hal seperti itu, Senior Raja Naga. Panggung dewa yang diberikan terdiam sekali lagi. Semua orang saling bertukar pandang, sepertinya mereka baru saja melihat hantu hidup. Ketika Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Surga Abadi menawarkan untuk menerimanya sebagai murid langsung mereka, dia menolak mereka. Ketika Kaisar Dewa Langit Brahma menawarkan untuk menikahi putrinya, Sang Dewi, dia menolaknya. Baru saja, Raja Naga menyatakan niatnya untuk menerimanya sebagai anak tirinya, tapi dia tetap menolaknya. Para Kaisar Dewa mungkin sudah gila, tapi Yunce ini bahkan lebih gila dari mereka. Dia benar-benar tidak bisa dimengerti. Apa yang dia pikirkan? Yunce, kamu, jawaban Yunce membuat Mu Bingyun sangat cemas, tapi dia berhenti membujuknya ketika dia tiba-tiba mengingat temperamennya. Apa yang dia pikirkan? Mu Bingyun bergumam pada dirinya sendiri. Raja Naga sedikit mengernyit, tapi tidak marah pada Yunce. Sebaliknya, dia mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh siapapun kecuali Yunce. Anda harus tahu mengapa saya sampai pada keputusan ini. Yunce terdiam. Raja Naga menghela nafas dalam hati ketika dia melihat ekspresi Yunce, tapi dia tidak mencoba memaksakan masalah tersebut. Sepertinya kamu punya rencana sendiri. Sudahlah. Aku tidak akan memaksakan ini padamu. Mata Raja Naga berbinar setelah dia mengatakan ini. Kemudian, dia mengirimkan batu giok putih bersinar yang berbentuk seperti naga yang melayang ke arah Yunce. Kaisar Langit Surga Abadi pada awalnya mengerutkan kening. Lalu, dia berseru, tanda Dewa Naga. Ekspresi setiap guru ilahi berubah ketika mereka mendengar ini. Ini adalah tanda Dewa Naga. Raja Naga berkata, itu dipenuhi aura drakonik, dan di wilayah ilahi barat tanda itu mewakili keinginanku. Yunce tergerak oleh tindakan Raja Naga, dan kali ini dia tidak menolak hadiahnya. Setelah menerima tanda Dewa Naga dengan hati-hati, dia membungkuk dalam-dalam, terima kasih atas hadiahmu, Raja Naga. Saya tidak mungkin membayarnya sekarang, tapi saya pasti akan. Itu tidak perlu. Raja Naga mengabaikan janjinya. Jika Anda menunjukkan tanda Dewa Naga di wilayah ilahi barat, tidak ada yang berani untuk tidak menaati Anda, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan jika Anda berada di wilayah dewa yang berbeda.
Jika suatu saat Anda yakin bahwa wilayah ilahi timur tidak lagi cocok untuk Anda bebas datang ke alam Dewa Naga. Dengan jenis jiwa naga yang kamu miliki, kamu akan menemukan alam Dewa Naga sebagai tempat perlindungan teraman di seluruh dunia. Kata-kata Raja Naga jelas bermakna, dan Yun Ce tahu betul apa yang dia maksudkan. Setelah menyimpan tanda Dewa Naga dengan aman, dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, saya tidak akan melupakan kata-kata Anda, Raja Naga Senior. Situasi telah berubah dengan cara yang terlalu dramatis dan penuh kekerasan, jadi meskipun Yun Ce berhasil mengatasi perubahan tersebut, punggungnya sudah basah oleh keringat. Dia tahu bahwa dia telah menolak sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh orang lain dalam 10.000 kehidupan, dan dia juga tahu bahwa tindakan penolakannya adalah tindakan yang dianggap benar-benar tidak dapat dijelaskan oleh orang lain, tapi, pada akhirnya, keinginan dan pikirannya adalah sesuatu yang hanya dia sendiri yang bisa mengetahuinya. Setelah menyingkirkan tanda Dewa Naga, Yun Ce takut kejadian aneh lainnya akan terjadi sehingga dia angkat bicara, junior ini sebenarnya sudah memikirkan keterampilan yang ingin dia pelajari. Bolehkah aku menjelaskannya sekarang? Oh, tentu. Surga abadi Dewa Kaisar menganggukkan kepalanya, namun, dunia raja memiliki banyak seni mendalam yang memerlukan garis keturunan unik dan beberapa dari seni mendalam kami dilarang untuk diungkapkan kepada orang luar. Junior ini mengerti, kata Yun Ce saat tatapannya beralih ke tempat alam Dewa Bintang duduk. Junior ini berharap cukup beruntung untuk diizinkan mempelajari teknik ilahi yang unik di alam Dewa Bintang, bayangan patah Dewa Bintang. Jadi begitu, Kaisar Langit Surga Abadi menganggukkan kepalanya, dia hampir tidak bisa memadamkan gelombang kecil kekecewaan di hatinya ketika mengetahui bahwa alam surga abadi miliknya belum dipilih. Bayangan patah Dewa Bintang memang merupakan teknik ilahi yang unik bagi alam Dewa Bintang. Dan itu bukanlah sesuatu yang membutuhkan garis keturunan tertentu dan juga bukan sesuatu yang dilarang untuk diajarkan kepada orang luar. Kaisar Bintang Dewa, bagaimana perasaanmu tentang ini? Alis Kaisar Bintang Dewa sedikit berkedut karena sangat jelas bahwa dia tidak mengira Yun Ce akan benar-benar memilih alam Dewa Bintangnya sejak awal. Dia telah menolak Kaisar Dewa Langit Abadi, dia telah menolak Kaisar Dewa Langit Brahma dan Dewi Raja Brahma, dia telah menolak Raja Naga, namun ternyata dia benar-benar telah memilih alam Dewa Bintangnya. Meskipun ini hanya tentang memilih hadiah untuk menjadi yang pertama dalam Confederate God Battle, dalam beberapa saat singkat itu, Kaisar Bintang Dewa sebenarnya merasa seperti dia kewalahan dengan bantuan yang diberikan kepadanya oleh makhluk superior. Saat Kaisar Dewa Bintang hendak berbicara, Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba angkat bicara, itu penasaran. Di mata raja ini, Moon Splitting Cascade, milik alam Snow Song tidak kalah dengan Broken Shadow milik Dewa Bintang. Selain itu, teknik bayangan patah Dewa Bintang adalah salah satu teknik yang sulit dipelajari dan dikuasai. Lebih jauh lagi, ia tidak mampu mencapai tembus pandang yang menakjubkan itu. Oleh karena itu, pilihanmu sungguh aneh. Kemarahan menyebar ke seluruh wajah Kaisar Bintang Dewa dan sepertinya kemarahannya akan meledak. Yun Ce menjawab, ketika guru mengajariku kaskade pemisah bulan, dia menyebutkan bahwa keterampilan gerakan paling mendalam di wilayah ilahi timur adalah milik Dewa Pembantai Surgawi dari alam Dewa Bintang. Perhatian khusus diberikan pada teknik bayangan patah Dewa Bintangnya. Dia mengatakan bahwa itu adalah keterampilan gerakan mendalam yang luar biasa dan tak tertandingi yang merupakan salah satu teknik yang berdiri di puncak semua keterampilan gerakan mendalam di alam semesta yang diketahui. Jadi meskipun kaskade pembelah bulan milik sekte saya memang luar biasa, itu pasti tidak mungkin dibandingkan dengan teknik bayangan patah Dewa Bintang. Karena itulah hati junior ini menjadi tertuju pada hal ini sejak lama.